Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kecerdasan buatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat seperti tugas yang ada pada classroom tentang Wake Product. Seperti yang ada pada layar, di sini sudah ada hasil codingan dan juga hasil runningnya. Di sini kelompok kami menggunakan bahasa Python. Yang pertama, untuk membuka coding ini, program desimal, import desimal, round half up, ini digunakan untuk mengimport desimal dan juga konstanta. Selanjutnya kita masuk pada fungsi untuk menghitung wake produknya. Fungsi untuk menghitung wake produk di sini ada def wake produk, ada restoran yang adalah daftar restoran, lalu ada wake yang adalah daftar bobot kriteria, dan kategoris yang adalah daftar kategori kriteria. Ini adalah sebuah fungsi untuk menerima 3 parameter tersebut. Selanjutnya kita masuk pada baris S sama dengan ini, mendefinisikan sebuah daftar kosong dengan nama S, dan daftar ini yang akan digunakan untuk setiap restoran dalam daftar restoran. Selanjutnya di sini kami menggunakan fungsi for atau perulangan, di sini dengan range 5. Yaitu ada berjalan 5 kali sesuai dengan jumlah kriteria yang akan dihitung. Di sini ada if else, fungsi if ini jika kategori adalah plus, maka kita akan menggunakan bobot positif untuk menghitung nilai SI. Dan else, jika kategori bukan plus atau negatif, berarti kategori adalah negatif. Maka kita akan menggunakan bobot negatif untuk menghitung nilai SI ini. Selanjutnya kami menggunakan fungsi V sama dengan S bahagi sum for S in S. Baris ini untuk menghitung nilai akhir dari wake product untuk setiap restoran. Ini dilakukan dengan membagi setiap nilai S dalam daftar restoran dengan jumlah total dari semua nilai yang ada dalam daftar. Selanjutnya ada fungsi return. Return ini setelah menghitung nilai-nilai V dan S, fungsi ini mengembalikan 2 nilai tersebut sebagai tuple. Selanjutnya kita masuk pada kode untuk memasukkan data restoran. Di sini kami menggunakan 6 restoran yang kode ini adalah untuk menginput atau untuk menyuruh si pengguna memasukkan jumlah restorannya. Selanjutnya ada kode restoran data di sini untuk membuat sebuah daftar kosong dengan nama restoran yang akan digunakan untuk menyimpan data restoran. Selanjutnya kami menggunakan juga fungsi perulangan for. Di sini untuk meminta pengguna untuk memasukkan nama restoran yang mengisi juga untuk menginput juga nilai kriteria pada restoran tersebut sampai 5 kriteria. Coding di sini ada bagian mengkategorikan kriteria sebagai keuntungan atau kerugian. Dalam program ini meminta pengguna untuk mengkategorikan kriteria sebanyak 5 kali menggunakan perulangan for. Setiap kategori yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam list kategori, yaitu yang di bagian sini. Selanjutnya, memasukkan bobot preferensi. Program juga meminta pengguna untuk memasukkan bobot preferensi untuk setiap kriteria sebanyak 5 kali menggunakan perulangan for. Bobot ini akan disimpan dalam list weights, yaitu yang di bagian sini. Dan dalam list weights ini, pengguna bisa menginput angka dalam bentuk desimal. Untuk tahap pertama yaitu menampilkan bobot preferensi. Program akan mencetak pesan yaitu tahap 1. Tahap 1 bobot preferensi diikuti oleh list bobot preferensi yang telah dimasukkan oleh pengguna. Untuk tahap yang kedua di sini hitung bobot preferensi normalisasi. Program akan menghitung total dan
dari seluruh bobot preferensi dengan menggunakan fungsi SUMWeights di sini. Selanjutnya, bobot preferensi akan dinormalisasikan dengan fungsi SUMWeights dengan membagi setiap bobot dengan total bobot preferensi, dan untuk hasil normalisasi akan disimpan dalam normalisasi underscore weights, yaitu yang di bagian sini. Dalam kode tersebut juga terdapat proses pembulatan ke atas hingga 2 desimal dengan menggunakan desimal kualitas desimal. Ini memastikan bahwa hasil normalisasi memiliki 2 desimal. Setelah normalisasi, program akan mencetak pesan yaitu total bobot. Total bobot di bagian sini diikuti dengan total bobot preferensi dan kemudian mencetak list bobot. Perkenalkan, nama saya Christophanilo Numan. Pada saat ini saya akan menyebutkan coding dari teman-teman saya, yaitu pada baris ke-55 terdapat variabel S untuk array, lalu pada baris ke-56 terdapat perulangan untuk variabel I, di mana restoran di dalam enumerate dengan parameter restoran data. Lalu pada baris ke-57 terdapat variabel SI sama dengan 1, lalu pada baris ke-58 terdapat formula sama dengan cetak STRI tambah 1, lalu pada baris ke-59 terdapat perulangan di mana J dalam range 5 akan menjalankan kondisi ini, yaitu jika kategori array J SI sama dengan restoran array I array J, maka akan normalisasi weight untuk array J. Jika tidak atau else, maka akan terjadi kondisi pada baris ke-63 dan 64. Lalu jika if J kurang dari 4, maka akan mencetak formula plus hasil dari S append. Lalu pada baris ke-68 terdapat deklarasi S dengan array I atau indeks sama dengan desimal SI quantize desimal 0.00. Lalu pada baris ke-69 terdapat cetak untuk tahap 3 perhitungan S untuk dengan nilai dari array untuk restoran. Lalu pada baris ke-70 terdapat cetak formula dengan S berdasarkan dengan indeks berdasarkan S. Lalu pada baris ke-73 terdapat coding untuk tahap keempat, yaitu hitung nilai vektor preferensi atau VI. Di sini terdapat deklarasi untuk V dan S sama dengan weight product dengan parameter restoran data, weight dan kategori. Selanjutnya di sini akan mencetak pada baris 75 akan mencetak kata tahap 4 sama dengan perhitungan nilai vektor preferensi atau VI. Lalu pada baris ke-76 terdapat for untuk perulangan variabel I, di mana restoran enumerate dengan parameter restoran data sama dengan formula sama dengan VI I plus 1 sama dengan desimal S dengan indeks I titik quantize dengan desimal 0.0. Lalu pada baris ke 79 akan mencetak VI untuk restoran dengan indeks ke 0. Selanjutnya pada baris ke-82 terdapat deklarasi base restoran sama dengan restoran underscore data. Selanjutnya pada baris ke-83 terdapat cetak kata untuk hasil perankingan restoran. Lalu pada baris ke-84 terdapat perulangan untuk variabel I, di mana restoran name enumerate dengan parameter restoran data sama dengan akan mencetak variabel restoran name. Selanjutnya pada baris ke-87 terdapat deklarasi untuk base underscore V sama dengan round, float, max,
dengan parameter V. Di sini akan mengambil dua angka di belakang koma, lalu pada baris terakhir yaitu 88 terdapat cetak kata untuk restoran terbaik adalah berdasarkan data dari variabel base underscore restoran dengan menggunakan array dengan nilai VI yaitu berdasarkan variabel dari base underscore V. Untuk hasil runningnya, kami sudah samakan dengan soal yang telah diberikan di dalam classroom. Di sini kita memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran, yaitu ada Ungkek Restoran, Amin Restoran, dan juga Epi Restoran. Ini dia hasil running dari program yang telah kami buat menggunakan bahasa Python. Restoran yang terbaik adalah Epi Restoran dengan nilai VI sama dengan 0,35. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.